Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wow, Bang ketemu Sul dan lagi. selamat datang teman-teman di episode Yoi, ke-87 hampir ke 87. 90. Gila, udah bentar lagi. Waduh, dikit lagi. Parah, emang sejak upload 5 kali seminggu tuh emang jadi cepet banget ya maksudnya nyampe dua minggu udah sepuluh Yoi, sepuluh sepuluh aja gila. Tapi nggak apa-apa, itu cepet ya. memang untuk Nah, kalian karena kita tahu semua lagi WFH ya. jadi supaya nggak bosan ya. Betul, 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 betul. Thank you banget. Jadi episode Oke, 87 nih maksudnya. 87. Kita nggak perlu perkenalan lah ya, perkenalan mulu Nah, orang bosen ya takutnya. Ntar sekali aja lah, aduh. sekali aja. Udah sekali Oke, lah. selamat Boleh, datang boleh. teman-teman bagi pendengar baru meskipun ataupun yang Eh, sudah lama ikutin Peter, kita, udah lama. sudah, Hmm. sudah veteran. Nah, di episode ke-87 ini kita akan punya satu cerita maksudnya. Wow, Nah, panjang nih kayaknya nih. ceritanya panjang. Nah, ini dari salah satu Oke. teman kita yang baru pertama kali kirim cerita Bang Sul. Wah, ini Nah, nih, kita lihat mantep nih. ini. Biasanya kayak gini-gini nih kita belum tahu nih. Kita kan belum bisa ketebak kan ceritanya kayak apa. Nah, Ya, kita biasa kayak betul, aduh, betul. aduh ngeri gak ya, ngeri gak ya, ngeri pas baca ngeri kan biasanya begitu, biasanya gitu. Bang sorry ya bang, kagak serem. Kalau Maaf mau ya, bilang kayak nggak gitu jangan di serem ya. awal. Nyebelin jatuhnya. Maksudnya serem udah ngomong Aduh. kayak gitu. Nah, cerita kali ini Bang Sul ya, ini dari pendengar Aha, kita yang baru, tadi seperti yang tadi gue udah oke. bilang. Bukan pendengar baru, Siapa sorry namanya, mas. Ben? Maksudnya ini Ah, pendengar yang dia pendengar setia, cuma dia baru kali ini kirim cerita Mas Sul. oke, oke, Nah, oke. jadi namanya Ramli Bang Sul ya, dengan Mas Ramli. Oh, Ramli Nah, ya. Mas Oke, Ramli. oke. Nah, katanya Mas Ramli ini tuh ada dua cerita sebenarnya Bang Sul. Tapi Gue dari namanya udah bisa tebak ceritanya nih, Ramli itu. apa tuh? Seram sekali itu, Oh, seram Ramli. sekali. Oh iya, bener bener bener. Ini masih Bisa ngeri nih. jadi kan? Soalnya Bang Sul, kenapa Yoi. gue bisa Eh, optimis ini serem? Karena eh. judulnya udah serem. Judul apa, Pin? Judul, Pin? Penasaran nih. Judulnya kalian Apa bisa nih? lihat di title ya, dari ujung dapur. Nah, itu Oh, apanya tuh yang dari ujung shit. dapur tuh? Ya kan? Apanya dari ujung dapur? Kita nggak tahu nih kan. Nah, Biasanya di dapur ada panci ya, nah gorengan. Ini ujung dapur nih. dia nggak mungkin ngomongin Ah. panci kan. Nah, jadi kita akan lihat nih dia mau cerita Waduh, apa waduh, si waduh, Mas waduh. Ramli ini. Jadi sebenarnya Mas Ramli ini Oke, oke. punya dua cerita. Cuma nanti kita akan Oh, dua pisah ya, di dua dua ya. episode Bang Sul ya. Oh, gitu. Karena Oke, dari oke, oke. dua cerita Mas Ramli ini tuh serem-serem Bang Sul. Jadi kita harus kasih satu episode berbeda Bang Sul ya. Oke, jadi Seperti itu. satu ya. Oh, Benar. siap, 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 Oke, siap. langsung aja kali Bang Sul ya Oh, dari ujung dapur ini ya. yoi. Nah, seperti Oke, biasa teman-teman, pasang headset kalian, matikan lampu matikan lampu dan dan tangkap tangkap kengeriannya. kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut, Berikut. selamat mendengarkan. Men- Balik lagi, Balik guys. lagi, kita sudah siap Oke, membacakan ceritanya untuk episode oke. ke-87 dengan judul Dari Ujung Dapur. Oke, Wah, kita lihat nih ceritanya dari Mas oke. Ramli ya. Oke. Oke, nih katanya gini. eh Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi. Dikirim via email maksudnya. Sorry sebelumnya. Oh, email Dikirim ya. via email. Nah, dengan dokumen Word yang sangat cantik sekali. Jadi kita akan Wow, rapi ini ya. langsung bacakan aja Bang Sul ya. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Sul Ramli. katanya Bang Sul dan Bro Kevin bagaimana kabar ini katanya. Alhamdulillah, sehat, Semoga sehat, sehat sehat. selalu ya katanya. Nah, Yoi, yoi. jadi kata si Mas Ramli ini dia adalah pendengar setia Sesan Horor nih Bang Sul. Oh, thank you, Ramli. Nah, thank you Waduh, ya Mas Ramli mantap, untuk kiriman mantap. ceritanya juga ya. Oh, Katanya, nah dia kan pendengar setia kita nih Bang Sul. Nah, ah, karena efek dari dia sering dengar podcast kita, jadi tuh tiba-tiba dia kegugah Bang Sul, keingat sama kejadian horor yang dia alamin sama wah. orang-orang terdekat dia katanya. Mhm. Nah, kata dia, dia pengen berbagi cerita dari apa namanya teman dan bibinya katanya. Oke. Nah, katanya jadi bukan pengalaman pribadi sendiri, bukan pengalaman pribadi Hmm. dia sendiri, katanya. Tapi dia sebenarnya juga punya beberapa pengalaman horor pribadi. Nanti dia akan share di email selanjutnya Bang Sule. Oke, oke. Boleh, Oke, boleh, boleh. sip. Nah, katanya jadi langsung mulai aja. Ini dari Hmm. ujung dapur ya. Oke. Katanya
Jadi kejadiannya ini yang mau diceritakan Mas Ramli ini terjadi pada tahun 2010-an Masul. Oh, 10 tahun lalu Nah, ya. 10 tahun lalu. 2010 tuh udah nggak terdengarnya masih di 2000-an tapi udah lama banget ya, parah ya. Gila cuy. Gila. Katanya jadi kejadiannya pada tahun 2010-an. Si Mas Mhm. Ramli lupa sih katanya tepatnya bulan apa, sama tanggalnya itu kapan. Tapi ya kurang lebih tahun segitulah kata dia kejadian terjadi. Nah, Oke. kata dia sebut saja nama teman saya ini Ujang ya. Ujang Ujang. nama samaran, sebut saja nama temannya Mas Ramli ini Ujang ya. Nah, Mhm. jadi Ujang tuh kayak nama-nama ini buku bahasa Indonesia gak sih? Si Ujang pergi ke pasar gitu ya. Nah, Iya. si Ujang ke pasar gitu kan. Terus nanti kesandung apalah gitu, diganggu sama siapa nanti kalau kamu melihat Ujang diganggu, apakah yang ingin kamu lakukan? Nah, kita tulis nih gitu Nah, kan. Gitu. Ini nama-nama buku bahasa Indonesia tuh Ujang, Budi Budi, gitu kan. Ramli juga sih sebenarnya sih. Ini Ramli juga sih. Ramli penerbit bukunya, Ujang yang ada di isi buku Oh iya gitu. benar. Oh enggak. Kalau Ujang tuh biasanya di bahasa Indonesia, Ramli tuh biasanya di buku PPKN coy. Iya nggak Oh sih? iya betul. Iya benar. Gotong royong Iya lah. betul Nah, betul udah betul ada betul. gitu lah ya. Betul betul betul. Nah katanya, jadi rumah saya dan rumah si Ujang ini tuh cukup dekat Bang Sul. Katanya Mhm. jaraknya 150 meter lah. Jauh aja lumayan. Itu nggak deket Jauh sih. kalau ngesot jauh itu. Kalau ngesot jauh. Ya katanya cukup dekat lah ya. Cukup dekat. Oke. Berjarak 150 meter. Nah, si Ujang ini cerita kejadian yang dia alami katanya. Setelah beberapa Mhm. hari kejadian itu terjadi ke saya kan. Jadi setelah beberapa hari si Ujang ngalamin kejadian ini, dia ceritain ke Mas Ramli. Oke oke Nah, oke. jadi nggak baru kejadian langsung diceritain nggak. Jadi beberapa hari setelah kejadian baru si Ujang cerita ke Mas Ramli. Nah, Mhm. katanya sebelumnya saya mau jelasin dulu nih detail tempat kejadiannya katanya. Mhm. Kejadiannya ini terjadi di rumah si Ujang Masul. Nah, Oh Ujang. untuk detail geografi, untuk detail geografis atau tata letak rumah si Ujang ini, sebelah kiri rumah si Ujang ini adalah rumah neneknya si Ujang. Jadi sebelah Mhm. kirinya rumah Ujang ini rumah neneknya ya. Nah, Neneknya. Oke. seberang rumahnya si Ujang itu rumah tetangganya. Nah, Ya. sedangkan sebelah kanan rumahnya itu rumah kosong Masul. Ya elah. Nah, Males banget gue deh. males banget ya. Sebelah Rumah kanan kosong. Nah, sebelah kanan rumahnya itu rumah kosong yang tingkat dan untuk bagian belakang yang bertingkat Bang Sul. Dan Oh 2 lantai. dua Oke. lantai dan untuk bagian belakangnya itu adalah rumah tetangganya dan ada Oh kebon. ya Oke, ada elah. kebon tuh ya. Kita tahu nih mau Ada kemana kan. ada sumur nggak? Biasanya kalau ada rumah Iya, kosong, biasa kebun satu paket sumur tuh. habis itu dah. Biasa satu paket tuh. Lu Iya. jadi inget salah satu pendengar kita yang cerita tuh. Oh, rumah saya waktu Heeh. itu ada sumur, ada piano. Buset, gue puyeng dah. Aduh, cakep dah. Itu kayaknya Sumur. ada sumur nggak cukup serem nih tambahin piano lagi ya gitu Ya, kan. Gitu tuh suka gitu emang. Nah, lanjut ya. anjir. Nah, katanya rumah si Ujang ini rumahnya baru setengah jadi Bang Sul. Oh, bersama jadi. Nah, kira-kira sekitar 70-80% lah katanya. Udah layak tinggal Hmm. mungkin ya, tapi belum jadi gitu. Hmm. Udah bisa ditempatin. Nah, tetapi rumah tersebut sudah bisa ditempati dan untuk detail dalam rumahnya itu ini detailnya ya, detail dalam rumahnya interiornya. Katanya Hah? jadi bagian ruang tamu itu masih belum jadi. Jadi kayak masih tanah kosong. Mungkin belum diubin Oh kali ya. gitu. Iya betul betul Nah, masih tanah ya. katanya tapi untuk ruang keluarga dan 2 kamar tidur itu sudah jadi dan bisa Oke. ditempati. Sedangkan untuk bagian dapur, gudang dan kamar mandi baru setengah jadi. Oh, oke oke oke. Kamar mandi setengah jadi itu berarti lo kalau mandi orang bisa lihat itu dari atas ya karena bolong itu cuma sampai leher. Cuma sampai leher temboknya. Itu itu kamar mandi darurat ya tuh. Kamar Tengah doang darurat. gitu. Iya kayak Kalau gitu lah enggak ya. lo kalau kamar mandi setengah jadi pikiran gini, lo keramasnya di situ, nanti bilasnya di tetangga gitu. Orang setengah jadi. Iya benar benar benar. Oh setengah Airnya belum ada. Oh airnya belum ada iya itu Iya, dia. setengah jadi. Jadi kalau air belum ada tuh menghilangkan definisi dari kamar mandi itu sendiri maksudnya. Iya. Justru nggak ada air ya. Aduh kayak gitu Tayamum ya. pakai abu kali. Pakai abu anjir. Oke gitu ya. Tayamum. Katanya Oke baru setengah jadi katanya. Itu untuk oke dapur, gudang dan kamar mandi dan tadi ruang oke tamu ya. oke. Nah, katanya jadi bagian ini tuh bentuknya melebar dari timur ke barat.
Oke. Untuk bagian kamar mandi ini ada satu sumur yang lumayan besar. Oh iya, sumur tuh. Kan apa gue bilang. Udah bener. Bang Sul emang hebat emang soal begini deh. Interior goib emang ini jago deh. Satu paket ya, emang ya, satu paket ya. Rumah kosong, Rumah kebun, kosong. sumur. Udah. Nah, cuman nggak tahu nih isinya apa nih. Nah, kita lihat Penasaran ya. nih. Kata dia untuk bagian kamar mandi ini ada satu sumur yang lumayan besar dan dalam. Katanya kira-kira dalamnya itu 50 meter lebih. Aduh, lumayan. Itu bukan sumur sih, lubang nuklir. Itu Dalam Palu Mariana amat. kayak 50 meter lumayan coy. Dalam amat, heran gua. Itu kalau sendal jepit lu jatuh ditarik lu jadi sepatu. Makanya. Gila, 50 Masalahnya meter dalam. 12 meter itu udah panjang. Gila, Anjir. 10 meter coy. 50 meter. Gila, dalam banget tuh cuy. Itu Gila. tarik air paling dalam anget itu airnya anjir. Mungkin ditarik pakai kerekan bukan air tuh. Keluarnya minyak bumi. Anjir. Iya. 50 meter di dalam cuy. Bener banget, gila. Oke. Nah, katanya untuk kamar Oke. mandi yang ini bisa dibilang serem. Ya, nggak usah ngomong ya. Emang ada sumur pasti serem. Katanya, Gila, 50 meter. iya. Katanya untuk kamar ini bisa dibilang serem, mau itu siang atau malam, karena di situ gelapnya minta ampun. Oke. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi Bang Sule, itu kamar mandi bukannya kagak dikasih lampu? Ada dikasih lampu. Nah, Lampu neonnya nah, gede lah banget kata dia. Gede bisa malah kalah lampu ya. neonnya, tapi tetap gelap, nggak tahu kenapa katanya. Lo Ya, aneh nih. ada atmosfer kurang baik kali ya mungkin ya. Bisa Jadi jadi cuy. kesannya tuh remang-remang gitu, Oke. temaram gitu. Nah, katanya rumah ini tuh belum diazanin sama di ngajiin kata dia. Oh, oke. Karena Oh, kan oke kalau di oke. kepercayaan daerah saya itu kalau rumah baru belum diazanin sama di ngajiin tuh biasanya bakalan angker Nah, atau bakalan kalau suka ada itu yang ganggu. bilangnya di ini Min, di syukuran, acara syukuran atau Syukuran ya, arwahan gitu. syukuran Nah, ya. Benar-benar benar. betul. Itu mah ya apa ya berlaku untuk di mana aja sih Bang Sul ya? Kalau di Indonesia ya memang Di kita mana semua aja percaya begitu ya. harus Hmm. betul. Bahkan nggak cuma di Muslim kok gitu mesti ngajin kok bisa apa Nah, setahu ya kepercayaan lain juga biasa ya. Ya maksudnya at least doa-doa berkat gitulah ya. ya berkatan gitu ya harus Benar-benar ini ya ada juga ya. betul. Nah, Oke. katanya tapi teman saya si Ujang ini dan keluarganya itu bisa dibilang cukup totok atau kuat istilahnya ke agama dan itu dia Eh, rajin sholat sama rajin ngaji katanya. Wah, cakep. Katanya Oke. rajin rajin sholat dan sama ngajin itu rumah katanya. Oke. Jadi gimana ya? Jadi mereka kan kalau misalkan kata dia kepercayaan desanya itu kan kalau misalnya belum diazanin itu kan belum di ngajin itu kan angker. Nah, jadi mereka tuh Mm-mm. akhirnya sudah diajanin nih Bang Sul. Oke. Akhirnya mereka sudah ngelakuin azan ini si Ujang dan keluarganya dan mereka kira setelah ngakuin itu nggak bakal ada yang aneh-aneh Bang Sul. Mereka kiranya, Mhm. tapi mereka salah. Hmm. Ternyata ada kejadian yang serem yang bakal dialamin teman saya ini si Ujang gitu. Nah, Oke. ini mulai masuk Sorry. ceritanya nih. Ini kan tadi kan baru rumahnya ya. Oke. Nah, kata dia saat itu di rumah si Ujang ini dia cuma ada bertiga katanya yaitu ibunya, adiknya si Ujang sama si Ujang sendiri. Karena Oke. ayahnya si Ujang ini lagi ada kerjaan di luar kota. Jadi harus Oh, ninggalin bertiga doang keluarganya. ya. Nah, lagi Oke. dinas keluar kota. Nah, karena mereka bertiga, mereka tuh ngerasa takut Bang Sul. Mhm. Akhirnya ibunya si Ujang ini minta ke mamahnya alias neneknya si Ujang buat nemenin mereka. Mhm. Nah, akhirnya si neneknya itu nemenin dan mereka berempat tidur di ruang keluarga atau ruang tengah. Oh, iya. Nah, si Ujang ini biasanya tidur di kamarnya sendiri, tapi dia hari itu milih untuk buat gabung tidur di tengah rumah karena sebelum-sebelumnya saat si Ujang tidur itu sering digangguin kayak dengar suara auman macan Masul. Aduh ya Nah, si Allah. Ujang ini sering ngerasain begitu. Jadi dia malam itu dia Oke. kagak dah, gua kagak mau sendirian, udah gua gabung di tengah aja gitu. Di ruang tengah. Biar Katanya bareng-bareng gitu ya denger ya. biar bareng-bareng lah katanya. Katanya si Ujang itu biasa suka dengar suara auman macan sama jendela kamar itu suka ada yang lemparin batu atau kerikil katanya. Aduh. Nah, Shit. suka ada yang ketok-ketok katanya. Nah, Eh, gangguan ini tuh bukan berasal dari rumah si Ujang sendiri, Bang Sul, tapi berasal dari sebelah eh. kanan rumahnya, yaitu rumah kosong. Aduh ya Nah, Allah.
Untuk rumah kosong ini sebenarnya ada ceritanya juga, tapi mungkin di email selanjutnya saya bakal ceritain katanya. Oke, kita Boleh, tunggu boleh, dulu. boleh. Nah, Oke. akhirnya karena si Ujang risih suka digangguin, akhirnya saat itu si Ujang milih untuk bergabung tidur di ruang tengah. Berempat tuh. Oke. Adiknya, ibunya, neneknya sama si Ujang. Nah, Oke. jadi posisi tidurnya itu si Ujang tidur di depan TV. Nah, Heeh. sebelahnya si Ujang itu neneknya yang tidur deket Oke. pintu mau ke dapur. Jadi Oke. pintu neneknya itu tidur di pintu deket dapur. Si Oke. Ujang ini depan TV, sedangkan untuk Heeh. mamanya si Ujang dan adiknya ini tidur deket kursi yang nggak jauh dari posisi si Ujang tidur. Oke, ya Oke. istilahnya mereka semua deket lah ya, Ya numpuk lah di situ deh berjejer, ya. nah udah gitulah. Nah, Iya. katanya kejadian ini jam 3 malam. Nah, Nah. Devil's Hour maksudnya. Iya. Nah, jam-jamnya tuh katanya jam 3 malam menuju pagi. Nah, saat itu Oke. si Ujang ini tuh kebangun maksud, karena dia Nah. kedinginan. Katanya Oh maklum iya. maklum daerah saya ini berada di kaki gunung. Oh, enak nih Waduh. anjir. Malang coy. Wah ya, katanya Yoi. kalau pagi itu suhu di daerah saya itu bisa sampai 13 sampai 15 derajat Celcius. Anjir, enak banget nih mah. Berapa? 15 sampai? 13 sampai 15. Gila nggak? Seru ini mah. Waduh, sama. Tuh kalau di rumah gue sama tuh. Siang-siang 15 sampai 17 tuh. Apaan tuh? Suhunya cuman 115 bukan 15. Oh, anjir. Aduh, Anjir. Uranus panas bener. Anjir. Oh, Merkurius dingin coy, langsung. kayak AC berarti ya, 15 sampai Iya, 17 kayak ya. AC gila. AC aja 18 aja 17. Oh iya, di bawahnya AC Gila nih, kan? teman. Nah, katanya lalu si Ujang ini menarik selimutnya, kemudian kerukupan. Kerukupan tuh kayak Oh, ngeringkuk, keremongan ngeringkuk. tutup yang Ah, ngeringkuk. ngeringkuk. Nah, katanya di saat dia lagi kerukupan pakai selimut itu, dia ngelihat jam, Bang Sul. Dan Ah, ke arah neneknya yang masih tidur. Jadi dia ngeliat ke jam terus ngeliat ke arah neneknya yang masih tidur. Lalu si Ujang ini ngeliat di ujung dapur ada bayangan hitam. mhm, Mulai nih yang lewat bolak-balik dengan sangat cepat. hmm. Oke, sampai kedengaran suara angin gitu Bang Sul, kayak orang lagi lari sprint, suf gitulah, wus 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 gitu kan Oh, ya. ada anginnya ya. Nah, lalu sama si Ujang, bayangan yang bolak-balik itu diperhatiin terus Bang Sul. Dengan Hmm, kondisi yang si Ujang ini masih ngawang-ngawang ya, masih setengah sadar ya. oke. Nah, pada saat memperhatikan, tiba-tiba bayangan itu berhenti di tengah pintu penghubung di tengah pintu penghubung ruang belakang ke ruang tengah. Oke, waduh Seakan anjir berarti. Nah, Bang Sul tahu kenapa berhenti? Seakan-akan bayangan itu nyadar kok ada yang lagi liatin. Buset. Nah, mati Ih, kalau mati merinding. itu paling tai tuh. Kalau kayak gitu Aduh, tuh udah merinding kayak gua. no Oke, no oke, no no oke. no deh. Kalau misalnya kita lagi liatin Oh, dia nyadar gitu, enggak deh cuy. Katanya di saat bayangan ini berhenti, si Ujang kaget lalu menaikkan selimut sampai menutup kepalanya. oh, shit. Nah, si Ujang kan lagi nutup kepala nih. Terus si Ujang Hah? ini penasaran dong, udah aman kagak nih? Udah aman kagak nih? Oke. Si Ujang coba ngintip nih. Masih ada cuy. Nah, gak jalan. Bangki kagak jalan tuh orang kan. Udah gimana nih kan? Bayangannya utuh banget katanya, kayak lagi orang yang lagi berdiri gitu di kegelapan. Oke. Nah, lalu si Ujang ini menutup kembali mukanya sambil dia baca-baca ayat Al-Quran yang dia hafal katanya. Mhm. Nah, lalu si Ujang kembali mengintip dari selimutnya. Masih ada kagak nih? Hmm. Gue udah baca doa nih. Masih ada cuy. Anjir, budeg nih setan. Masih ada. Nah, Hmm. karena bayangan itu dari ujung dapur yang gelap, belum kelihatan wujudnya seperti. Jadi wujud aslinya pun belum kelihatan Masul kayak apa. Jadi cuma baru bayangan-bayangan gitu. Bayangan doang ya. Oke. Tidak lama, tidak lama kemudian bayangan tersebut maju ke depan beberapa langkah Masul. Anjir, dia baru nih Dia marahin. masuk kan. Nah kan itu kan tadi kan dia di belakang itu kan gelap tuh nggak kelihatan sosoknya. Dia maju ke Oke, ruang oke, tengah oke. ada lampu tuh. Nah, Eng. dia masuk ke ruang Aduh, tengah aduh. yang terang. Betapa kagetnya si Oke. Ujang saat melihat wujud aslinya si bayangan tersebut. Waduh. Aduh, Wujud aduh, asli bayangan ntar gua. tersebut adalah sebuah kepala yang melayang Masul. Kepala tok. Kepala tok. Tapi kakak tahu tuh kenapa ada badan itu. Kepala shit, tok, man. kepala laki-laki dengan muka hancur yang gak enak dipandang Ya Allah. pokoknya. Ya Allah. Good luck ya Ujang ya. Good luck ya, kesian amat dah. Dan seketika si Ujang kembali kerukupan dalam selimut sampai selimut itu seperti membungkus tubuhnya. Si Oke. Ujang yang ketakutan berusaha menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengatur nafas.
Dan Oke. setelah beberapa saat si Ujang ngecek lagi nih. Ini gue Heeh. udah baca sampai sampai botak sariawan gue nih ya. Pas buka masih ada, Masih ada cuy. masih ada, Hah, serius lu? masih ada. Setan pakai headset tuh kagak denger orang baca doa tuh. Ah, itu dia mungkin tuh Anjir. pakai headset, pakai AirPod tuh kayak gitu ya. Nah, katanya- Anjir. Oh nah, my god. Terus. kepalanya itu masih ada, melayang-layang masih sama. Tapi kali ini Hah? kepala tersebut menatap ke arah si Ujang. Ya Allah, Ujang, mendingan lu pindah Ujang, rumah lu dah good luck malam lah itu juga, Ujang. Jang. Gue mau jadi lu sih, gue jorotin palanya, udah pingsan dah, gue pingsan dah anjir. Ah, shit, man. Gila, 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 gila. Nah, menatap si Ujang nih maksudnya dengan raut muka seperti orang yang marah. Waduh, waduh. Si Anjir. si Ujang kembali ke dalam selimutnya dengan menunggu waktu Oke. beberapa saat kemudian, dan si Ujang memberanikan diri kembali untuk melihat itu masih ada masih ada apa kagak. Jadi si Terus? Ujang masuk ke selimut lagi terus nunggu 2 sampai 3 menit. Terus si Ujang Oke. ngecek lagi nih. Nah, sambil si Ujang tuh mau ngecek sambil dia pengen coba bangunin neneknya. Oke. Nah, di saat dia mengintip kembali, makhluk tersebut masih ada. Ini Allah. ini sesuai amat sih anjir Ujang. Jang, lu ngapain sih Jang? Jang. Pin, Apa tuh? Pin. Dia udah liatin keluarganya, punyanya udah hilang semua, dia sendiri loh. Nama itu dia sendirian Ujang nih. Udah kabur duluan. Ini Katanya anjir. masih menatap Ujang Masul dengan raut muka yang marah. Astagfirullahaladzim. Nah, seketika Masul, ini gila banget sih. Seketika Gila, gila. makhluk tersebut menyerang ke arah si Ujang. Aduh, anjir. Anjir, dia menembus selimut lalu menggigit dada Ujang sampai si Ujang kesakitan. Serius. Iya, katanya sih pas si makhluk ini menggigit dirinya, rasa sakitnya itu kayak dicubit gitu. Katanya Oh. si Ujang nggak terlalu memperdulikan rasa sakitnya, yang dia pedulikan adalah dia nggak bisa gerak, terus dia nggak bisa teriak dan Oh. sesak nafas. Oke, diterkam gitu ya. Karena saat makhluk itu menggigit, berat kepalanya itu seperti berat badan orang dewasa yang utuh, Ya Allah. seakan sedang Astagfirullahaladzim. menduduki dadanya gitu. Nah, Idih. di saat seperti itu Idih. Ujang masih tetap mencoba sambil baca ayat suci Al-Quran dengan harapan makhluk Oke. itu cepat hilang. Tapi makhluk tersebut masih ada di atas Ya dadanya. Allah. Oh, Ya jadi Allah. nempel cuy, gigit cuy, Masul. Oh shit, Anjir, man. Gila, cuy. kok dijelas amat ya anjir bisa sampai gigit gitu cuy. Aduh, ya Allah. Gila. Nah, tidak Kok lama gue kemudian, khawatir gue. Aduh, terus, gila terus. ya, tidak lama kemudian badan si Ujang bisa kembali bergerak meski sambil masih susah untuk digerakkan. Secara Oke. spontan si Ujang memberontak sambil mukulin itu kepala. Dan Oke. bisa dipukul ya. Dan beberapa saat dia sudah bisa kembali untuk teriak sambil merontak mukulin kepala dan mencoba untuk meneriak meski kok suaranya itu serak seperti orang yang mau meninggal gitu katanya. Oh, ya Allah, ya Allah. Katanya dia Oke. begitu 2 menitan masuk katanya. Akhirnya suara tersebut membangunkan neneknya si Ujang dan mamanya. Lalu neneknya nanya dengan kondisi kaget. Ujang kenapa Jang katanya. Kenapa nak gitu kan. Ada apa gitu. Si nenek sama mamanya panik itu nanya. Ujang kenapa kok teriak-teriak gitu ngebrontak gitu kan. Si Ujang bilang, Mama, nenek ini ada kepala katanya. Nah, jadi tuh nenek sama mamanya tuh belum melihat kepalanya karena kepalanya itu ketutup selimut Bang Sul. Oh, di dalam selimut. Oke. Lalu si nenek bertanya kembali, kena kepala apa? Kepala si Ujang sakit, katanya gitu. Terus si Ujang langsung jawab, ini ada setan kepalanya gigit kepala dada Ujang katanya gitu. Anjir, bocah sih ya, orang langsung percaya pasti kan. Maksudnya nggak mungkin bohong juga, ngapain juga malam-malam begitu kan. Kalau ngerjain ngeprank gitu nggak mungkin kan. Iya cuy. Anjir, langsung deh katanya pas si nenek denger kayak gitu, spontan si nenek bangun sambil bersiap buat narik selimut si Ujang. Tapi pas belum ditarik, itu kepala langsung ngelepasin gigitan dan langsung pergi dengan cepat melewati si nenek. Lalu pergi ke arah gudang yang ada di ruang belakang. Anehnya, tidak ada bekas gigitan. Hanya saja bagian dada si Ujang ini sudah merah-merah. Oh, ada bekasnya tapi ya? Nggak ada bekasnya, cuma ada merah-merah doang Masul. Kayak nggak ada bekas gigi gitu, nggak ada. Oh, cuma merah dikit. Nah, katanya seketika mamanya si Ujang dan nenek kaget dan si nenek langsung meluk si Ujang, sedangkan mamanya si Ujang meluk adiknya si Ujang. Sambil mereka semua berpikir dan masih kaget dengan apa yang barusan mereka lihat. Si Ujang langsung nangis di pelukan neneknya. Tak lama kemudian terdengar suara azan subuh menunjukkan waktu sudah 4:30 pagi.
Panjang tuh cuy. Anjir, panjang banget. Wah, ada nightmare tuh. Aduh, Nightmare gila. anjir. Lalu mereka pergi untuk sholat meski dalam keadaan ketakutan. Anjir. Ya, Gila ya, bagus lah. Maksudnya anjing. dia sholat dalam keadaan ketakutan jadi tenang kan harusnya kan. Betul. Katanya, nah pada pagi harinya sekitar jam 7 neneknya si Ujang langsung memanggil pamannya si Ujang yang kebetulan tahu tahu Hmm. hal-hal begituan maksudnya. Oke. Dan Terus. kebetulan pamannya juga bisa mengatasi hal seperti itu karena punya pegangan Oke. juga katanya. Nah, setelah itu pamannya ngebaca-bacain rumah itu dan kayak ngelakuin komunikasi gitu katanya. Oke. Supaya itu makhluk Terus. pergi dan tidak mengganggu kembali keluarganya ini. Setelah itu sudah Oke. tidak ada lagi gangguan di dalam rumah tersebut. Tapi semenjak kejadian itu si Oh, Ujang menjadi orang yang penakut dan parnoan. Kalau lagi di rumah lagi oh iya. sendiri mau itu siang atau malam. Nah, Nah itu itu tadi maksudnya tuh Bin. ceritanya. Buset lah. Itu si nenek Ujang untung cepet tuh ya, langsung Iya langsung loh. bangun begitu. Tapi bangunnya nggak langsung bangun juga sih, maksudnya si si Iya, itu yang si Ujang udah kelojotan baru bangun dia neneknya. iya gila. Itu Maksudnya hmm. ini ya gangguan udah dibacain doa, kirain udah hilang, Iya makanya masih pas ada. lu melek keluar lagi anjir masih ada sampai berapa kali tuh? 3 sama 4 kali tuh anjir, 3 kali tuh. Tapi Gila. ada ya jin yang betah begitu ya udah kena doa aja masih betah di situ loh. Ya itu dia, itu jinnya kayaknya udah tinggi ilmunya, Vin. Iya makanya itu Nah, sama kayak ceritanya siapa tuh waktu itu yang jin yang kuntilanak itu apa nangkring depan rumahnya seharian 24 jam. ya ditongkrongin kan. Iya anjir untung nggak ganggu sih yang itu sih. Itu kalau kita lihat lagi kayak ini ceritanya si Ardian tuh yang dibacain surat malah diledekin. Oh iya si Jin Reno Gitu. itu ya kalau nggak salah ya. Iya itu. Gila itu Anjir juga itu. tinggi ilmunya. Kurang lebih ini sama. Ini kurang lebih Udah sama sih. dibacain, Tapi ini ngerinya tak nyamperin deh. pala anjir melayang terus gigit dada lagi. Yoi. Anjir. Shit, Untung si man. Ujang cowok kan. Itu dia. Kalau cewek untung Iya. setannya tuh. Aduh. Ini gila sih, cuy. Ini dari cerita Mas Ramli sih gila ya. Meskipun bukan dia yang ngalamin sendiri, cuma Ah, anjir lu diceritain aja udah. Lu kalau diceritain cerita begini ya pasti merasa merasa beruntung sih. Untung bukan gue yang kena, untung bukan gue yang kena ya gitu. udah pasti coy. Gila. Lagi gue bingung itu dia bikin sumur dalamnya sampai 50 meter coy. Timbanya pakai apa dia? Makanya enggak lucunya tuh anehnya tuh gini, pada si Ujang tuh orangnya rajin beribadah Bang Sul ya. Nah itu dia. Nah, tapi ya mungkin itu karena itu ya. Jadi pada gatel tuh pengen godain nih orang imannya sampai mana, mungkin gitu ya. Betul Nah, betul banget. Tapi biasanya jadi, nah biasanya yang maksiat malah hidupnya tenang-tenang aja. Iya tapi kan? jadi trauma ya si Ujang ya, jadi Iya, takut ya. si Ujang Wah Jadi gila. Parno apa Pastilah. nggak bakal mau tidur sendiri itu mah. Gila. Iyalah. Gila lu. Pala Aduh. doang masuk ke sarung. Edi. Tai banget sih itu. Udah Gila apa gila parah. katanya ini ya, tapi digigitnya rasanya kayak dicubit gitu ya. Tapi berasa ya. Iya. Maksudnya digigit itu berasa digigit gitu. Iya dan kalau pas Geril gitu. dibuka pun merah-merah gitu ya kata si Ujang ya. Anjir sih. Anjir. Nah itu ya teman-teman ya cerita Oke. dari Mas Ramli tentang Oke. temennya itu yang digigit dan ditampakin tuh sama sosok pala. Gila itu nggak tahu namanya Nah, apaan sosok itu. mukanya hancur lagi ya. Mukanya hancur. Teman-teman yang tahu itu sosok mungkin udah yang pernah tahu. Mungkin bisa kasih tahu kita lah. Itu nggak pernah dengar aku sosok kayak gitu gigit-gigit gitu dah. Ngeri banget. Gil. Serem cuy. Serem Rumah anjir. baru pula. Aduh. Iya maksudnya sih rajin ibadah loh sih. Cuma digodain gitu sih Nah, ngeri loh. Tapi ya bagus sih si Ujang masih masih imannya masih kuat maksudnya masih percaya betul. gitu percaya dengan kekuatan doa ya. Betul. Mungkin ini ujiannya gitu, tes Ujian lah keimanan ya tes kan. keimanan Wah, ya makin tapi tes kuat gitu keimanan kan. tapi Mudah-mudahan. dia jadi parnoan anjir. Aduh Ya nggak ya. apa-apa, tes keimanan daripada tes spek. Ya, Oh ngeri iya juga sih. tuh hamil. Nah itu ya itu Aduh, serem lah. cerita pertama dari si Mas Ramli. Nah Nah, cerita kedua dia punya Ramli ya. tapi cerita keduanya nanti Nah, kita kasih di episode eh, selanjutnya ya Bang Soleh. jangan spoiler dulu. Jangan spoiler Wah, dulu. Kisah selanjutnya penasaran juga gak lo? judulnya serem itu. Nanti kita akan bacakan di Yoi. episode yang akan Yoi. datang ya Bang Soleh. Yoi. Lo penasaran gak yang Ramli punya tuh yang nextnya? Penasaran sih, cuma pasti lebih penasaran pendengar. Set. Soalnya kita penasaran bisa baca. Iya, kita udah duluan ya. Iya dulu. Udah, ntar aja, jangan Ntar spoiler dah ya. aja ya. Waduh, Ini mantap itu. biar si Ramlinya juga. Aduh, cerita gue
kapan lagi nih kan gitu ya. Asik. Biar nggak Tungguin aja. sekalian, tungguin aja. Oke teman-teman, thank you banget ya itu Yoi. ceritanya dari Mas Ramli untuk episode ke-87 ini. Wow, Dan 87. seperti biasa Bang Sul ya, bagi teman-teman yang Oke. ingin mengirimkan cerita, Boleh ke sersanhoror@gmail.com gmail.com, R-nya dan 1, follow IG kita di Sersanhoror FM luar biasa. dan Dan jangan lupa di subscribe-nya ya. subscribe ya Mas Sul ya. Gitu. Geprek Subscribe apa kita sih di alah YouTube. susah. Wih. Ya. Tuh pencet tombol loncengnya ada kunteng gitu. Nah, gimana? Tenteng gitu. Sekitar. Itu Iya. itu salah satu rap dude pop ya Mas Sul ya. Iyo, Raptun dude pop. Nah, itu. rap. Aduh. Gue malu gue anjir. Malu ya. Tapi nggak apa, meskipun malu pendengar kita pada suka gitu. Raptun dude Oh pop gitu gila ya. emang tuh. Duh, si Aduh. Emi makin geleng-geleng aja tuh Emi tuh. Mas Emi ya. Iya. Ya malum lah Emi, gue kan bukan lahir waktu ini, gue ini apa namanya? Apa? Di download. Hari-hari, jadi Oh, hari-hari. agak error. Iya betul. Oh, masih hari-harinya. Iya Anjir. betul. Bayinya udah mati, ini hari-harinya doang. Sekarang hidup. Hari-harinya bikin podcast anjir. Oke. Oke, itu teman-teman ya. Kita Mohon maaf juga ya kalau ada salah kata ya. Gak ada salah kata, mungkin untuk Mas Ramli kita bacanya kurang tepat ya. Bisa Ya. dikoreksi. Oke, thank you Yoi. teman-teman. Sampai ketemu di Yoi, episode thank ke-88 yang lebih gila lagi. Dan kita ucapkan Oke. selamat malam. Wassalamualaikum.